Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini kita akan membahas asal mula pertikaian antara kucing dan anjing dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Dengan sabar, ia terus melanjutkan dakwahnya, meski banyak rintangan yang berliku-liku. Terutama rintangan itu terdapat juga dalam keluarganya sendiri. Siang dan malam secara mengulang-ulang, ia terus mengajak kaumnya dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ia dengan tekun menyiarkan dakwahnya selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Namun peringatan dan ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut tidak digubris oleh kaumnya. Bahkan sedikit sekali orang yang mempercayainya, yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka juga bersikap angkuh dan sombong, serta menutup rapat-rapat telinga ketika Nabi Nuh mulai mendakwahi mereka. Bahkan mereka menentang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga turun perintah Allah untuk membuat kapal besar di atas gunung. Tapi tetap saja kaumnya ingkar. Bahkan mereka mengotori kapal tersebut dengan kotoran. Namun, semua perilaku mereka Allah balas dengan suatu penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh kotoran yang sudah mereka buang pada kapal Nabi Nuh. Sehingga bersihlah kembali kapal Nabi Nuh melebihi awal dibuatnya. Menurut Alkitab, bahtera Nabi Nuh memiliki ukuran panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta. Kapal itu juga dibuat 3 tingkat. Tingkat pertama diperuntukkan untuk hewan. Tingkat kedua diperuntukkan untuk pengikut Nabi Nuh. Dan tingkat ketiga diperuntukkan untuk bangsa burung. Bagian atas bahtera juga ditutup dengan kayu penutup. Maka setelah kapal itu dibuat selama kurun waktu 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk segera bersiap-siap. Dan sebagai tandanya ialah akan muncul air dari dalam tanur di dapur Nabi Nuh alaihissalam. Tak lama setelah pertanda itu, keluarlah air tersebut. Maka bergegaslah Nabi Nuh memanggil kaumnya untuk menaiki kapal, termasuk anak dan istrinya. Namun sayang, mereka tidak mau menuruti ajakan Nabi Nuh. Sedangkan para binatang digiring sepasang dari tiap-tiap jenis untuk menaiki kapal, termasuk kucing dan anjing. Dalam kapal itulah asal mula pertikaian antara kucing dan anjing dimulai. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan yang sangat deras sehingga menggerakkan kapal Nabi Nuh, Nabi Nuh membuat peraturan di atas kapal bahwa tiap pasang makhluk tidak boleh bersetubuh, agar mencegah bertambahnya penumpang yang tidak dapat ditampung oleh ruangan kapal. Namun, si anjing tidak dapat menahan diri, maka dilanggarnyalah peraturan tersebut. Kucing yang melihatnya pun mengadukan kejadian itu pada Nabi Nuh alaihissalam, yang segera pula memanggil si anjing dan memarahinya.
serta memberi peringatan. Akan tetapi, si anjing menyangkal telah berbuat. Kemudian, secara diam-diam, si kucing melihat anjing berbuat lagi untuk kedua kalinya. Maka diadukanlah kepada Nabi Nuh seraya berkata, "Hai Nabi Allah, aku tidak bisa membuktikannya. Namun, kalau kau tidak percaya, berdoalah kepada Tuhan agar Dia memberikan bukti untukmu." Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah agar diberitahu kebenarannya. Allah lantas mengabulkan doa Nabi Nuh. Perbuatan anjing yang ketiga kalinya itu diketahui oleh Nabi Nuh dan seluruh penghuni kapal, hingga anjing merasa sangat malu. Dalam keadaan tersebut, anjing berdoa kepada Allah, semoga hal serupa terjadi pada kucing ketika melakukan sesuatu bersama pasangannya. Dan sejak saat itulah kucing selalu melakukan sesuatu dengan pasangannya di depan umum, dan menjadi ciri khas kucing betina apabila berhubungan berteriak, sehingga diketahui apa yang diperbuatnya. Sedangkan pertengkaran mereka terjadi hingga sekarang. Sahabat-sahabatku, semoga dengan kisah tadi kita bisa mengambil banyak hikmah di dalamnya. Hendaklah berlapang dada ketika dikritik dan introspeksi diri ketika melihat kejelekan atau kesalahan orang lain, supaya kita terjaga dan iman semakin kuat. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.